Seenggak-enggaknya lakukanlah dengan benar. Ketika di bis, ada orang sudah mulai nempel begini, maka yang dilakukan tidak langsung begini kan. Ah, kamu kurang ajar ya? Hah? Enggak juga. Tapi itu kadang berhasil loh nakutin satu bis, Pak. Dari sini, pukul ke badan dengan keras. Bang! Oke? Oke? Kapan kamu siap, silakan. Gue, angkat ke atas. Diambil. Jadi ATM-nya Belum! Tahukah Anda kalau wanita itu ketika ada suara ledakan, tutup kuping, cepat tutup kuping, cepat. terus Oh ya mau ya. kan disuruh bapak, kan disuruh. Lagi, tutup kuping. Nggak mau. Ayolah, Nggak. ayolah. Enggak. Ayolah. Jangan seenak-enaknya merintah perempuan. Tapi menurut saya wanita itu adalah makhluk yang menarik karena menurut sebuah survei, wanita itu menghabiskan 5 hari dalam 1 tahun untuk ngaca. Jadi 120 jam dalam 1 tahun itu dihabiskan oleh wanita untuk ngaca wajahnya sendiri sambil berpikir kalau difoto dengan gaya ini pasti bagus. Ya nggak? Iya, pada ngangguk-ngangguk kayaknya ya. Dan wanita itu, semua wanita punya cita-cita yang sama. Bukan cita-cita jadi dokter, bukan cita-cita jadi wanita pejabat, bukan nggak ke sana. Bukan cita-cita jadi orang kaya, punya suami. Nggak, mereka punya cita-cita yang sama, yaitu warna tas dan warna sepatu setidaknya ada satu pasang yang sama warnanya. Ya, Matching gitu ya, Pak. Betul. Dan satu hal yang tidak disadari oleh wanita, dengarkan saya baik-baik. Dalam hidup seorang wanita, kalau kita anggap pukul rata sampai usia 60 tahun, maka hampir semua wanita, 90% wanita yang hidup sampai usia 60 tahun, pernah atau sudah memakan sebanyak lebih dari 3 sampai 4 kilo lipstick. Dimakan. Ya, Masa sih, Pak? ya, kamu begitu tuh kemakan kan? Oh iya benar. Enak pakai nasi. Gak sengaja gitu ya, Pak ya? Oh gitu, itu kemakan, Dan Pak? itu kemakan. Jadi kalau dihitung sudah 3 sampai 4 kilo lipstick yang kamu makan. OMG. Kalau usianya sampai 60 kilo. Oh, 60 tahun, 60 kilo. 60 tahun. Iya. Oke, Pak. Gitu ya, Pak ya? Jadi kamu kasih tahu saya dong hal-hal yang menarik tentang wanita yang luar biasa. Oke, Pak. Kalau Bapak kan taunya wanita itu feminim, terus pengen cantik, terus berkelakuan baik, attitude-nya juga sangat elegan gitu ya, Pak ya? Oh iya tuh. Nih, Pak, Bapak harus tahu. Saya punya informasi ada 3 aksi wanita berhasil melawan penjahat yang menjadi viral. 1. Ada aksi gadis berhijab melawan jambret di lift. Dalam video ini tampak seorang gadis muda berhijab masuk lift yang tengah kosong. Namun tidak lama kemudian pintu lift kembali terbuka dan masuklah 2 pria bertopi disusul seorang temannya. Jadi berdua. Setelah itu mereka langsung mengambil posisi berdiri di kiri dan kanan gadis berhijab itu. Awalnya tidak terlihat hal yang mencurigakan. Akan tetapi ketika gadis itu tidak memperhatikan mereka, pria bertopi tersebut langsung merampas tasnya yang disandang oleh gadis tersebut. Saya nggak percaya. Saya akan memberikan video rekaman dari aksi wanita berhijab ini. Putar. Silakan.
Menurut saya, maaf ya, tapi menurut pandangan psikologi saya itu tadi bohong. Alasannya, Pak? Pertama begini, tidak ada yang namanya seseorang masuk ke dalam lift, apalagi wanita, secara psikologi, masuk ke dalam lift, pintunya ditutup dan dia berdiri di tengah-tengah pintu, itu nggak ada. Karena manusia itu dibuat sedemikian rupa tidak nyaman untuk melihat pintu terbuka. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam lift, yang dilakukan adalah dia akan mencet tombolnya dan dia berdiri di belakang tombol. Ya tidak, bukan mencet tombol lalu berdiri di tengah-tengah lagi, nggak ada. Apalagi wanita, pasti ada rasa tidak enak ketika pintu kebuka dan melihat orang. Itu kejanggalan yang pertama. Kejanggalan yang kedua, itu tadi berantem. Kok kayak film ya? Karena kejadian sebenarnya kalau berantem di lift nggak bisa seperti itu. Ini kayak film, wah satu ditendang, satu digini, satu mau megang, satu wah. Kayak film banget, kayak koreografi gitu. Ada koreografinya gitu. Ini kayak film. Yang ketiga, tidak ada orang jambret tas di dalam lift dengan cara seperti itu. Tidak ada kecuali tukang jambretnya. Ngomongnya jangan lihat saya, Pak. Sekarang gini, pada saat tas dijambret, kalau memang benar-benar penjambret, maka dia akan menjambret tas tersebut pada saat pintu lift terbuka. Betul tidak? Betul. Tapi dia menjambret pada saat pintu lift saja belum dipencet. Sekarang bayangkan, kalau saya penjambretnya, kamu yang ada di sini. Kamu itu tas. Saya penjambret ya, masuk. Ini kayak tadi ya, tadi. Apaan? Iya. Habis dijambret terus dia nungguin pintu lift gitu kebuka. Nggak ada. Jambret yang benar, begitu pintu mau kebuka, langsung diambil, langsung lari. Iya. Ini pintu aja belum kebuka. Ancang-ancang gitu ya, Pak? Ya iya dong. Masa diambil dulu baru nungguin pintu. Mantan jambret, tepuk tangan. Dulu gitu. Kok saya tahu ya? Iya bener juga. Ya, oke. Ahlinya ya, Pak, ya. Oke, lanjut. Selanjutnya. Menurut saya itu rekayasa. Tapi itu opini saya ya. Kalau Anda tidak setuju ya silakan. Tapi ya Anda dengarkan opini saya. Maksa dong tetap, Pak. Ya nggak kan dengarkan saja. Oh ya, dengarkan ya, Pak ya. Selanjutnya, aksi wanita yang melawan penjambret smartphone-nya. Sebuah video yang baru saja diunggah di YouTube menunjukkan jika mengambil smartphone dari tangan seorang wanita bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam video berdurasi 43 detik tersebut, si pria gagal mengambil smartphone. Sebaliknya, malah dihajar si wanita hingga terkapar di lantai. Ya, ada videonya? Ada. Kita lihat, apakah menurut saya ini rekayasa atau bukan? Silakan. Gimana, Pak Bos? Kalau menurut saya ada beberapa hal kejanggalan, tapi ini lebih masuk akal dibandingkan yang pertama. Baik. Jadi kalau mungkin ini kejadian benar, bisa jadi, walaupun ada beberapa kejanggalan. Contohnya adalah ketika penjambret itu ngambil barangnya dan wanita itu mengejar, megang, kenapa nggak lari? Kenapa malah diem terus nengokin ke perempuan itu? Mungkin langsung update status. Ya mungkin. Sedangkan di sana banyak orang yang berkeliaran. Banyak orang lewat-lewatan, dan ketika banyak orang lewat-lewatan, kenapa nggak orang itu mengerubungi? Kadang-kadang kita tahu kalau ada orang berantem, padahal wanita berantem itu pasti dikerubungin sama orang-orang kan. Jadi ini enggak gitu, ini orangnya jalan cuma ada satu orang doang nunjuk-nunjuk seperti itu. Jadi kalaupun benar kejadian, berarti penjambretnya bodoh. Tapi menurut saya ada kemungkinan 50-50 ini rekayasa, menurut saya. Ada lagi nggak sih yang lebih masuk akal? Ada, Pak. 3. Aksi wanita yang melawan penjambret konyol. Nah, kalau yang berikut ini membuktikan bahwa penjambret yang satu ini tidak cukup pintar, Pak, dengan wanita yang dijambret. Video viral yang satu ini mengajarkan para jambret, jambret aja belajar ya. Mengajarkan para jambret bahwa jika ingin menjambret juga tidak boleh panik dan harus penuh dengan strategi yang matang. Woi, gue nasehatin jambret. Ingat penjambret harus dengan strategi dan persiapan yang matang. Waspadalah. Let's check this out
the video. Aduh, beneran, saya nggak tahu lagi deh. Saya nggak tahu itu rekayasa atau beneran, saya nggak tahu lagi. Tapi kalau beneran, aduh, kalau beneran, ya udahlah, gimana ya? Gini loh, kalau itu rekayasa sudahlah, mungkin dibuat untuk komedi. Tapi kalau beneran gini, Mas, Anda tuh udah jadi jambret ya, Anda tuh udah jadi penjahat. Itu udah memalukan orang tua Anda. Seenggak-enggaknya lakukanlah dengan benar. Kalau orang tua Anda tahu Anda itu penjambret, dan orang tua Anda nonton di YouTube, apa yang ada dalam hati mereka melihat itu? Anak saya penjambret. Konyol. Enggak, anak saya tukang jambret. Waduh, uangnya nggak halal tuh, ya kan? Nggak halal dari mana? Orang motornya hilang. Nggak mau, saya nggak mau Anak bahas saya itu. penjamret, dapat apa Bu? Nggak dapat apa-apa. Iya makanya. Ya, dia aja hilang. Iya, dia aja hilang. Iya, bener-bener. Ya udah, ini kita mau bahas apa sih, wanita sekarang? Betul sekali Pak. Ada janji siapa? Kebetulan kan kita bahas soal wanita nih Pak. Hari ini Bapak bertemu dengan WSDK. Siapa itu? Nama kok aneh. Ini adalah Women Self Defense of Kopo-Ryu. Oh, jadi ini tim? Yes, Udah ada orangnya? sudah ada Pak. Ya, kita ke sana kalau gitu. Mau sekarang aja Pak. Loh, katanya sudah ada. Nanti aja Pak, mending biar penonton ngupi-ngupi cantik dulu, ngeteh dulu gitu, minum air mineral dulu. Oh iya. Oke, baik. Kalau gitu nanti kita tunggu. Ini bela diri ya? Iya. Oke, jadi buat Anda wanita yang ingin tahu cara bela diri, yang bagaimana yang benar dan baik, kita akan menyajikan cara bela diri untuk wanita. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Nggak ada. Ayo. Tawar. Ya, saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Sinta dan Rika. Mereka ini dari WSDK, Women Self Defense Kopo-Ryu. Kopo-Ryu itu apa? Itu berasal dari daerah Kopo, Bandung, Mas. Oh, dari Kopo. Kopo, Kopo-Ryu itu Bandung. artinya dari Kopo. Iya, Saya pikir ilmu self defense Jepang. Kayak Jepang-Jepangan ternyata gitu ya. dari Kopo ya. Kopo, Bandung. Oke, Jadi oke. Bandung banget, Mas. Bandung. Oke, gini. Kita nggak usah banyak bicara, kita praktek saja. Jadi kita langsung praktek. Anda lagi di jalanan, lalu dalam skenario. Oke. Anda misalnya diganggu sama pria. Tapi saya nggak mau sembarangan pria. Waduh. Serem nih. Saya punya murid. Oke. Ya, mungkin buat Anda yang nggak tahu, saya ngajar bela diri kan. Dan Oh, saya punya iya. murid yang sudah 18 tahun ikut saya. Waduh, pasti jagoannya. Enggak, dia sama nggak dong. naik-naik sabuknya. Oh, tenang atuh kalau gitu. Gitu. Tapi udah lama, jadi dia udah senior banget. Oke. Nggak dikeluarin karena kasihan sebenarnya, tapi ya sudahlah. Ayo, sini kamu. Woi, Serem banget ya, Mas Dedi. Karunyaeun gitu. ya hati-hati, dia punya senjata tajam ya. Oh, tajam banget kayaknya. Jadi hati-hati. Oke, dengarkan saya. Kamu hari ini harus melawan ibu-ibu ini. Ya, jangan pakai belas kasihan. Karena ini harus praktek beneran. Ngerti? Ya? Menyong-menyong aja, iya ngerti. Oke. Apa yang pertama ngapain ceritanya? Saya punya Pemanasan dulu. Biasanya sekarang kemana-mana bawa HP ya, Mas Dedi. Betul. Jadi bagaimana jika kita sebagai perempuan ceritanya lagi pegang HP nih gitu, tiba-tiba ada yang mau jambret, mau ambil HP-nya. Nah, bagaimana antisipasinya seperti itu, Mas Dedi? Oh, ya, oke. Jadi ketika Lagi megang diambil, hop, ini diambil ulang, Oh, dipegang lagi tangannya. dipegang lagi, diputer, ini puter, cek, ambil. Saya kan pakai high heels nih, Ya, tendang mukanya pakai high heels. tendang aja karena high heels juga kan. Oh iya. Gitu. Ini mau dipatahin mau selanjutnya. Patahin nggak apa-apa, patahin. Kasihan Mas Ridi. Nanti nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kalau satu lagi?
Saya juga sekarang punya ATM Mas Dedi. Punya ATM? Ya. Oke. Ini ibaratnya saya lagi ngambil di ATM nih. Misalkan kan biasanya kalau lagi ngambil ATM kita nggak fokus, Betul. gitu kan ya. Tiba-tiba ada orang masuk nodong nih misalkan. Oh, hadapnya ke sini kameranya. Oke. Oke. Nodong. Nodong nih kan. Nah, ini begitu ada todongan, set, kita lihat dulu. Kayak negosiasi gitu. Apa sih Mas? Ini ambil, set, dikenain ke mata, up. Nah, ini juga sama. Eksekusi tadi, ini pakai high heels-nya. Seperti itu. Ini diambil. Jadi ATM-nya Belum. Oke. Ibu apa ibu? Saya bawa koran. Bawa koran. Ya, kan ibu-ibu kadang-kadang kalau jalan di mall tuh ya bawa koran atau sambil baca-baca di taman atau di mall. Terus ada yang menjamret. Maaf, ibu-ibu apa yang baca koran di taman sekarang? Ibu-ibu, Oh, ibu-ibu ya. saya di Bandung itu ibu-ibu sekarang kan banyak sekarang tahu. suka. Oh iya betul, betul, betul. Oke. Oke. Boleh? Maaf. Boleh lagi sekali lagi? Boleh? Ridho nih. Biar jelas ya. Kamu harus sigap dong. Mana sih? Siap dicuh ya? Enggak ada. Ayo. Tawar. Ngerti nggak? Bisa nggak? Bisa. Tuh pegang, ambil handphonenya. Mana handphonenya tadi? Oh, yang ini. Tuh handphone. Nih, bisa. Nah. Kamu praktek udah bisa kan sekarang, pegang handphonenya. Oke. Pegang, saya nyolong kamu yuk. Pegang, saya nyolong. Tadi begitu diambil, pegang tangannya. Yang tadi itu loh Mas. Udah, gua cuma ngecek status doang. Kamu ya pakai shawl? Ya. Oh, pakai shawl. Oh, mati ini mah mati. Kok ya? Ya kan? Nggak ada. Dikit Kamu aja. ngambil, sat. John Wick. Lanjut, Bu. Yuk. Kamu belajar loh, nggak pinter-pinter gimana sih? Lawan ibu-ibu, ngelawan sial aja kalah gitu. Belajar lagi, ngerti? Ya, belajar lagi, ya. Sono pergi. Terima kasih. Orang ngancam, Salaman dong. ngancam. Oke, saya mau tahu ini yang ngajarin siapa ya? Cowok, cewek? Sebetulnya guru kami ada, namanya kami panggil Sensei Eko. Oke, saya panggil ya. Cika, coba panggil gurunya. Ini Pak, yang ngajarinnya Apa Pak. kabar? Wah, Anda kurang ajar loh. Murid Anda menghabisi murid saya tadi. Bagus berarti. Bagus dari mana itu? Susah berdiri tuh abis ini dia. Habis sih ganggu perempuan, harusnya nggak boleh dong. Bener. Tapi ini sadis ya. Iya sadis. Ini sadis loh. Beliau tuh ikonnya USDK. Oh, beliau ikon Iya. USDK. Oh, sudah berapa korban? Banyak. Oh, banyak ya. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu buat USDK. Oh. Iya. Oke, ini botol buat apa ya? Botol tadi ada kalau Buat senjata gerakan juga Mas senjata. Dedi. Oh, buat senjata Senjata juga. Jadi semua itu bisa dijadikan alat pertahanan diri kan? Iya. Jadi dari mulai koran, botol mineral, lipstik, tisu sekalipun bisa dijadikan alat pertahanan diri. Tisu bisa jadi alat Iya pertahanan. betul. Oh, iya. Oke. Nah, ini sejak kapan nih ada WSDK? USDK itu berdiri tahun 2006. Jadi yang menjadi trigger itu ada kasus kekerasan yang di Bandung, di Cimahi, ada sejumlah mahasiswa tahun 2006, kemudian dirampok, habis itu dibantai. Nah,
ini menjadi kegelisahan guru kami, namanya Haji Sofyan Hambali. Beliau praktisi bela diri dari tahun 67 yang merasa terpanggil bahwa ilmu bela diri itu harus disebar ke semua orang, termasuk perempuan yang tidak punya background bela diri sekalipun. Akhirnya teknik kita ini dasarnya teknik karate jujitsu, tapi diformulasikan menjadi bela diri yang sangat sederhana, simpel, praktis. Jadi sehingga perempuan yang tidak punya background bela diri sekalipun bisa menggunakan teknik-teknik yang sederhana, simpel. Begitu Kang Deddy. Oke. Nah, anggotanya sudah berapa sekarang? Kalau kita hitung dari perkembangan dari 2000, kita udah masuk ke 10 tahun, itu sekitar hampir 10.000. Karena kita memberikan workshop ke Surabaya, kemudian sampai kemarin ke Jampang Kulon, ada sekitar 400 dan kita lakukan selama 2 kali pertemuan. Kemudian kita ke Sidoarjo, di Bandung sendiri, kemudian di Jakarta ya. Kalau yang biasa latihan di situnya, di Bandung? Di kita ada sekitar 50 orang. Sekitar 50 Yang orang. aktif sekarang 30. Yang aktif 30. Betul. Itu setiap apa itu? Setiap latihannya? Ya. Setiap hari Selasa sama Kamis. Kalau mereka mau latihan di Bandung kemana ini? Bisa ke Taman Cibenying, nomor 8, atau Jalan Lewi Anyar, Komplek Lewi Anyar di Lewi Panjang. Oke, tapi gimana kalau misalnya ini wanita diserangnya banyakan orang gitu misalnya? Nah, kita begini, kita tidak menciptakan perempuan ini sebagai petarung. Tapi bagaimana perempuan punya konsep bela diri. Bela diri itu tidak selalu diakhiri dengan pertarungan. Escape ya, lari gitu. Ya, tapi memahami ada 4 konsep. Yang pertama 4P. Yang pertama ada pray, doa. Itu kekuatan yang luar biasa. Bagaimanapun juga kita punya sebaik-baiknya pelindung, maka itulah terbaik. Doa jangan lupa. Kemudian P yang kedua adalah prediction. Memprediksi, membaca situasi, itu yang menjadi penting. Jadi tidak harus selalu dengan perkelahian. Kemudian ada preventif. Preventif itu pencegahan. Ketika sudah mengetahui, ini kayaknya nggak enak deh. Ini orang gundul kok. Anda ya maksudnya? Iya. Maksudnya begitu ya. Ini orang gundul kok deket-deket ngapain ya? Gesturnya udah mencurigakan. Kemudian dia harus mengambil langkah. Kalau di dalam angkot, dia jangan berpikir, aduh sudah dekat nih, atau aduh sayang 2.000. Enggak. Ketika nggak enak, turun. Itu adalah tindakan pencegahan. Kemudian preventif itu persiapan. Apapun harus sudah disiapkan. Ketika kita berada dalam zona yang sangat berbahaya, maka ini bisa digunakan sebagai alat pertahanan diri. Ya, Kita siapkan. apapun itu bisa dipakai. Betul. Kemudian P yang terakhir adalah protection. Artinya kita mau melatih diri. Bagaimana ini bisa jadi senjata. Bagaimana kita memukul yang efektif. Kemudian ke sasaran yang mana. Itu yang menjadi dari latihan. Betul. Oke. Gimana kalau misalkan boleh tepuk tangan? Pak Eko ngajarin salah satu dari penonton kita, ini kan kebanyakan penontonnya cewek-cewek nih. Nah, boleh. Nah ya, aku pilih ya penontonnya ya. Ya itu yang rambutnya panjang yang paling pinggir. Nah, Ya ini, tepuk tangan dong. Ya, oke, silakan. Kasusnya apa ini? Ditodong pisau, berdiri di bis dari belakang gitu Iya. contohnya Iya. ya. Oke. baik. Ajarin. Ketika di bis, itu kita harus namanya punya zona aman. Nah, di bis ini sudah nggak ada zona aman, betul ya? Artinya zona aman kita tuh segini nih. Ini adalah zona aman kita. Maka ketika ada orang masuk ke zona kita, maka sudah tidak aman. Di bis sudah tidak ada zona aman. Makanya ketika ada setiap punten sini, setiap orang nempel-nempel begini, setiap pergeseran itu harus sensitif. Ngadep situ Pak Eko. Harus sensitif. Jadi taruh ketika di bis ada orang sudah mulai nempel begini, maka yang dilakukan tidak langsung begini kan. Kamu kurang ajar ya? Enggak juga. Tapi itu kadang berhasil loh nakutin satu bis, Pak. Bisa jadi. Jadi ada tahapan-tahapannya, Mas Ded. Yang pertama adalah misalkan dengan lirikan mata. Tunjukkan bahwa saya tidak suka. Bukan berarti karena ganteng kemudian nggak begitu. Kemudian ketika kita sudah punya gambaran ini orang nggak enak banget ya, pindah. Jangan berada di posisi yang sama. Kemudian Tete geser sini. Nah, orang geser lagi, deket lagi, nempel-nempel. Berarti sudah ada punya niat ini. Lakukan dengan verbal. Lu jangan kurang ajar ya. Karena beliau tidak sendiri, pasti ada teman-teman yang lain ya, ada penumpang yang lain. Maka keberanian itu harus dimunculkan. Harus ada perlawanan. Nah, taruh ketika orang sudah mulai Nodong.
nodong. Karena kondisinya memang sangat sempit, betul ya? Nggak mungkin langsung melakukan teknik, apa mungkin. Artinya ada proses negosiasi. Misalkan orang seperti tadi, ada ATM, keluarin ATM-nya, ambil orang begini, kemudian boleh angkat tangan, lihat sebentar, lihat target-target yang mau dihantamnya sebelah mana. Dalam posisi lengah, maka lakukan perlawanan secepat mungkin. Teteh ingat, di sini ada pisau, maka hadap sini teh, pegang satu tangan, pakai yang tangan sini pura-pura begini, pakai tangan kiri, ya sambil sini pegang, arahkan ke sini buang, ini kepet, bam, atau pakai kuku. Saya contohin boleh? Boleh. Perempuan, Pak. Jangan. Sekali lagi lihat, pegang tangannya, kencang kuat, karena ini senjata ya. Kemudian lumpuhkan dengan sabet ke bagian mata. Habis ini pegang lagi, jangan pernah lepas. Kemudian tekan yang keras. Mau diarahkan ke sini boleh, mau didorong. Coba kamu praktekin ulang ya. Ini saya pegang, coba. Bis. Praktekin ulang, kan tadi udah dapat ilmunya tuh. Lihat dulu proses negosiasi. Saya nggak punya uang asli. Ya. Mulai. Lu dapat Wait. undian. Serius tuh. Benar, minta duitnya. Nggak ada. Harus ada. Udah gini. Lu butuhnya berapa? Lama banget, heran. Oke, baik, kita lanjut lagi saat ini. Jangan mantap di hitam putih. Pakai lidah kamu keluarin dikit-dikit. Terus sampai ke atas. Terus. Putar bibir kamu. Ya, keluarin lagi. Sekarang ngomong. Bisa. Lagi, sampai ke atas. Ya, baik. Nah, itu menarik sekali ya. Itu tadi namanya adalah WSDK. Kalau KD Krisdayanti. Oh iya, WSDK. Jadi kalau Anda wanita dan kebetulan di Bandung bisa ke sana. Nanti kita kasih alamatnya juga di bawah. Nanti kita kasih alamatnya. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kamu pernah nggak mikir? Coba sekarang saya minta kamu pikir, saya minta kalian semua untuk berpikir. Sederhana. Satu, apa yang kamu lakukan ketika ada seorang pria yang tiba-tiba narik kamu atau meluk kamu dari belakang? Itu aja. Apa yang akan kamu lakukan? Biasanya kita nggak pernah pikir, ya kan? Pasti gitu, pasti semuanya juga. Iya, pasti bingung lah jawabannya. Kedua, apa yang kamu lakukan kalau kamu seandainya Anda seorang wanita, Anda nyetir mobil sendirian, Anda masuk mobil dan tiba-tiba di dalam mobil ada orang lain? Apa yang Anda lakukan? Atau Anda masuk mobil, tiba-tiba pintu sebelahnya dibuka dan masuk pria? Apa yang Anda lakukan? Itu harus dipikirkan. Apa yang Anda lakukan? Nah, bisa nggak menjawab pertanyaan itu? Yang ketiga, apa yang Anda lakukan ketika Anda berjalan sendirian, malam-malam, lagi jalan sendirian, lalu tiba-tiba ada orang yang ngikutin kamu? Ada orang berjalan di belakang dan ngikutin kamu. Pertanyaannya adalah, lalu apa yang kamu lakukan? Apa yang Anda lakukan? Nah, dari 3 hal tersebut, kalau kita tanya, ini menurut survei ya, kita survei lebih dari 10.000 wanita dengan pertanyaan seperti ini, dan hampir 80% tidak menjawab. Atau jawabannya pada absurd. Makanya saya tanya, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu masuk mobil, tiba-tiba di samping kamu ada orang lain yang kamu gak kenal. Teriak. Ya, teriak didengar siapa di mobil? Lari keluar dan sebagainya, jawaban-jawaban seperti itu. Tapi nggak ada jawaban yang presisi tentang bagaimana membela diri. Nah, kayak tadi di WSDK itu diajarkan bagaimana caranya misalnya dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, di-grab orang lah, ditarik orang lah, dan sebagainya. Ini saya mau menambahkan beberapa hal. Tadi dikatakan bahwa segala sesuatu bisa menjadi sebuah senjata, and that's true kalau Anda tahu cara memakainya. Ya, kalau Anda tahu cara memakainya, segala sesuatu bisa menjadi senjata. Pensil atau bolpen itu bisa untuk membunuh orang. Hanya dengan pensil. Jadi apapun bisa jadi senjata. Nah, ini yang jadi masalah. Saya pernah tanya pada saat saya masih kuliah dulu, saya pernah tanya pada wanita, apa yang Anda lakukan? Anda mau bawa apa di jalanan supaya Anda aman? Ya. Lalu banyak yang menjawab, senjata apa yang akan Anda bawa untuk bela diri di jalanan? Banyak yang menjawab, termasuk pria dan wanita, mereka menjawab membawa pisau lipat. Ya, termasuk pria dan wanita membawa pisau lipat. Oke.
Good. Jadi biasanya dijawab gitu Cika, bawa pisau lipat di dalam tas. Well, tahukah Anda, kalau Anda membawa pisau lipat, Anda mengeluarkan pisau di tangan Anda, itu ada dua hal kejadiannya. Yang pertama adalah Anda akan membuat lawan Anda lebih agresif. Ya, belum tentu loh dia mundur. Anda akan membuat lawan Anda lebih agresif. Kalau saya mau ngelawan Cika misalnya, dan dia ngeluarin pisau, saya nggak mundur. Saya marah. Dan kalau saya marah, saya bisa lebih ganas lagi. Jadi bahaya sekali ngeluarin pisau, itu bahaya untuk Anda. Dan apa yang jadinya kalau pisau tersebut direbut? Nggak ada orang rebut lalu dibuang. Rebut, Anda yang ditusuk. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ini yang menarik. Anda mengatakan, saya bawa pisau lipat. Ya. Karena surveinya mengatakan mereka memilih membawa pisau lipat, itu adalah senjata yang dibawa untuk perlindungan diri. Pertanyaannya adalah, kalau survei tersebut benar, membawa pisau lipat, yang saya tanya, kalau Anda membawa pisau lipat, siapkah Anda untuk menusuk orang? Bisa? Enggak. Bisa nusuk orang? Nggak berani, Pak. Nggak berani. Jadi bagaimana di survei, ya, 70-80% orang mengatakan membawa pisau lipat. Tapi ditanya lagi, beranikah menusuk orang nggak? Jadi kalau Anda bawa sesuatu senjata, Anda makainya aja nggak berani, itu senjata akan balik lagi ke diri Anda. Kecuali Anda bawa pisau lipat dan Anda berani untuk nusuk orang. Ngeluarin pisau gampang, nusuk orang pakai pisau, orangnya berdarah dan sebagainya, oh that's a different things. That's a very different things. Latihan gampang, kejadian beneran, no, it's not that easy. Anda latihan dengan lawan Anda nusuk pisau dan sebagainya, ditangkis gampang. Kejadian beneran, no, it's not that easy. Sangat tidak mudah. Jadi kita harus tahu bagaimana mengatasi suasana atau situasi seperti itu. Tadi udah dikatakan bahwa preventive, ya, precautions. Tadi udah dikatakan juga harus tahu saatnya bahaya kapan, harus ingat waktunya kapan. Nah, jadi ini yang paling gampang, sederhana. Apa yang Anda lakukan kalau saya tanya jawab? Apa yang Anda lakukan kalau Anda jalan lalu ada yang ngikutin? Lari, oke. Menurut survei yang paling benar, ya, jadi disurvei dari semua orang yang mempelajari bela diri dan wanita, dan mereka mengatakan tidak mau melakukan perlawanan, yang paling benar menurut survei adalah melakukan telepon. Jadi ketika Anda diikuti dari belakang oleh orang, yang Anda lakukan adalah Anda ambil telepon, lalu Anda pura-pura berbicara di telepon. Ya, jadi kalau diikutin, ambil telepon, Anda ngomong, oh ya, udah mau sampai nih, kamu di mana sih? Dengan begitu orangnya akan berpikir, oh, ada orang yang dekat. Ya. Dan sama seperti tadi, ini juga ada yang sederhana adalah dengan biasanya kalau di luar negeri itu dengan bubuk merica, semprotan pepper gas. Tapi di Indonesia nggak bisa dapat itu. Nah, kalau Anda mencampurkan garam dengan lada, itu sama efeknya dengan bubuk merica untuk pepper spray. Jadi kalau Anda wanita, Anda taruh garam dan merica dengan jumlah yang sama, Anda aduk jadi satu, Anda taruh di plastik-plastik kecil, lalu masukkan ke tas, ya, plastik-plastik kecil. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya di bus atau di mana, kalau Anda buka dan Anda taruh di tangan, Anda siap-siap, misalnya diganggu, Anda buka, kalau itu Anda lempar ke orang, ke wajahnya, orang tersebut nggak bisa buka mata. Bisa 15-2 jam orang tersebut nggak bisa buka mata. So it's very safe, tanpa harus membawa pisau. Oke. Now, sekarang pertanyaan paling sederhana, saya mau ngajarin Anda sesuatu. Ini adalah hal yang paling sederhana, tapi banyak orang tidak tahu. Saya juga nggak ngerti kenapa orang nggak tahu. Bagaimana kalau Anda, karena ini di film ya, di film banyak kejadian benar banyak. Kalau Anda disekap, kalau Anda baca koran, Anda lihat TV, penculikan dan sebagainya, disekap di rumah dan sebagainya, orang sekap Anda itu tangannya diikat, betul? Ya. Dan 90% orang yang mengikat tangan Anda itu sekarang menggunakan lakban, betul? Dan nggak bisa dibuka. Lakban itu sangat amat lengket. Now, saya punya lakban, dan ini merek dari luar, jadi ini kencang sekali, dan saya butuh satu penonton. Kasih saya satu penonton. Temenin Cika. Oke. Pertanyaannya adalah gini, berapa banyak kita nonton film, ya, orang mulutnya dilakban, pernah lihat? Dan nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak minta tolong. I mean, really? Kalau Anda nggak bisa minta tolong, teriak, that's stupid. Karena kalau cara buka lakban ditutup di mulut, it's very easy. Gimana kira-kira caranya? Nah? Dibuka. Nggak ada, tangannya diikat.
bisa. Nggak bisa, oke. So, let's try. Coba ya. Ya, tutup ya. Ah, lipstikku. Aduh. Oke. Gimana bukanya? Oke. Sekarang ngomong, bapak gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba. Sekarang gimana kalau kamu pakai lidah kamu keluarin dikit-dikit. Terus sampai ke atas. Sampai ke atas. Terus. Putar bibir kamu. Ya, keluarin lagi. Sekarang ngomong. Bisa. Lagi, sampai ke atas. Terus. Sampai ke kanan, sampai ke kiri. Wah, es krimnya That's it, you lezat. just escape. Wah, kebuka. Sekarang teriak. Enggak, you can escape. It's very simple. Now you can. Jadi saya nggak ngerti kalau ada di film orang di lakban diem aja tuh ngapain gitu loh. Ngapain? Oke, yang kedua. Sekarang bagaimana kalau, oh maaf, boleh buka sekarang. Jangan gitu. Sorry, sakit nanti ya. Oke, now. Beneran kalau pelan-pelan sakit. Saya emang ngebantuin dia. Sakit nggak? Sakit. Oh maaf. Tapi namanya diculik mana ada yang enak ya kan? Oke, yang kedua. Boleh buka jam tangannya? Pedes deh. Oke. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau tangannya dilakban? Oke, saya nggak akan praktek ke saya karena saya kuat. Nanti Anda bilangnya saya kuat. Sekarang tangan kamu saya lakban. Kasih tangannya. Oke, first ketika tangan dilakban, coba Anda kencang. Nah inilah kejadian yang biasa. Ketika dipegang, tangan mau dilakban, orang tuh ngasih. Oke. Now the idea is kepal tangannya dua-duanya. Good. This is the first protection. Kepal tangannya itu. Karena dengan mengepal Anda membuat segitiga di sini. Get it? Oke. Sekarang saya lakban dan ini keras. Oke. Maaf ya. Aduh, bulu tanganku. I'm not gonna do it once. Saya akan putar berkali-kali. This is what happens. Dan siapa enggak ini nggak bisa dibuka. Teko. Yang keras, buka. Sampai kapan? Gak bisa. Ya. Dan ini bisa dikerasin lagi kalau mau sebenarnya. Pak, ini aja udah nggak bisa kebuka, Pak. Bisa? Gak bisa. No, dengan Anda begitu, dengan Anda putar-putar gitu, lakbannya akan semakin keras. Karena dia semakin nempel. Now, how to open this? Very easy. Kita pakai momentum. Oke. Lakban ini benda keras, tapi kita lawannya dengan momentum. Now, listen to me. Sekarang saya minta tangan kamu dari sini, kamu buka lurus. Sampai jadi satu, buka pergelangan tangannya. Ya, oke. Sekarang dengarkan saya. Saya minta kamu angkat nanti ya. Angkat tangan ke atas nanti. Lalu saya minta kamu turunkan dengan cepat. Pakai momentum. Jadi nggak boleh ragu-ragu. Kalau kamu ragu-ragu, not gonna work. Understand? Jadi nggak boleh ragu-ragu. Angkat. Dengan cepat nanti, tunggu. Jangan sekarang. Begitu kamu udah siap, kamu turunkan dengan cepat sekali ke sini, ke badan kamu. Kamu pukul badan kamu sendiri dengan begini. Ngerti? Jadi pukul ke badan sekali. Bang. Oke? Tapi yang cepat, oke? Dari sini pukul ke badan dengan keras. Bang. Oke? Kapan kamu siap silakan. Gue angkat ke atas. That's it. You just open it. Oh my God! Wow! Kamu keren banget! Kebuka! Oh my God! Wah, bulunya mana? Kenapa? Bulunya kecabut semua. Bulunya kecabut. Dia ribut bulunya kecabut semua. Lu jangan mentingin bulu. Yang penting selamat. Selamat ya. Anda selamat. So ya. Wow. Jadi it's simple. Kalau caranya salah sampai kapanpun nggak akan kebuka. Dan banyak hal-hal seperti itu yang mungkin kita nggak tahu, tapi kita harus tahu karena kadang-kadang hal kecil seperti itu yang kita tahu bisa menyelamatkan nyawa kita. Why not? Thank you. Terima kasih. Baik, Dan kita punya hadiah. tetap di hitam putih. Dia tiba-tiba ada di sebelah saya. Jadi saya posisi di supir gitu ya. Dia ada di sebelah saya dengan posisi sepertinya mabuk gitu. Sempat panik sebentar. Ya oke.
sekarang silakan wanita dengan wanita. Ini Oke. ada pertanyaan dari Saya wanita. punya pertanyaan untuk Ibu Rika, Ibu Sinta. Pernah mengalami kejadian Langkah? buruk, Pak, jangan langka, Buruk. dinosaurus kali. Misalnya bener-bener pas di jalan tuh kejadian terus pakai jurus-jurus tadi. Oh ya, sebetulnya pernah ngalamin, cuman tidak sampai eksekusi gitu. Intinya gini, suatu saat saya bersama putri saya tuh berkendara mobil. Nah, saya dipepet gitu sama pakai motor dia. Pokoknya singkat kata dia tiba-tiba ada di sebelah saya. Jadi saya posisi di supir gitu ya. Dia ada di sebelah saya dengan posisi sepertinya mabuk gitu. Sempat panik sebentar, Mas Dedi. Tapi saya ingat Pak Eko nih pernah ngajarin saya bagaimana teknik menggunakan kunci mobil. Jadi saya berusaha untuk tenang, kemudian saya matikan mobil, kemudian saya sambil negosiasi. Apa sih maunya Mas gitu. Saya kan ibu rumah tangga, sampai pelan-pelan saya buka kunci, kemudian otak saya berpikir bahwa pokoknya ketika tangan dia mau masuk saya giniin, ini kunci mau diapain gitu, jadi berstrategi gitu. Dan saya berusaha untuk percaya diri aja. Dan walaupun alhamdulillah tidak sampai kejadian eksekusi akhir sih, tapi intinya adalah dengan berlatih bela diri ini saya lebih percaya, Lebih diri gitu. Maaf, saya Betul. punya pertanyaan, kenapa harus berhenti mobil Anda? Karena memang lagi parkir di pinggir, Mas Dedi. Oh, lagi parkir. Lagi parkir, kemudian dipepet gitu. Oh, jadi nggak bisa keluar. Nggak bisa, jadi posisi saya itu mau keluar juga nggak bisa. Dia udah ada di pinggir pintu saya gitu. Saya pikir lagi di jalan dipepet terus berhenti, malah salah kan ya. Oke. Enggak, memang lagi parkir di pinggir. Oke. Kalau saya sih kalau pengalaman buruk nggak. Tapi Mungkin Anda yang membuat orang lain menjadi pengalaman buruk. saya jadi kayak tadi. Kayak tadi ya. Tapi lebih karena saya punya anak perempuan gadis yang sering pulang malam, jadi bagaimanapun juga pembekalan seperti yang tadi Pak Eko bilang 4P tadi, proteksi dengan yang lainnya itu perlu. Anak-anak saya 2 perempuan semuanya lagi, terus belum lagi dari cerita-cerita teman-teman yang mengalami KDRT segala macam, ya memberikan berbagi lah, sharing gitu aja. Pengalaman buruk sih enggak. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu buat WSDK. Terima kasih, mudah-mudahan berguna buat penonton kita juga ya. Jadi intinya adalah ya, dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang tidak diinginkan, yang pertama dilakukan adalah jangan panik, itu pasti ya. Karena kalau udah panik semuanya udah kacau, itu semuanya udah lupa, semuanya udah kacau. Dan kalau Anda mau belajar bisa ke WSDK juga ya. Dan ingat, mungkin hal-hal yang bisa menyelamatkan kita kadang-kadang itu hal-hal kecil ya. Jadi lari pun bisa menyelamatkan kita, teriak pun bisa menyelamatkan kita. Kadang-kadang orang malah teriak aja nggak berani, lari aja udah nggak kuat karena dengkulnya lemas. Biasanya seperti itu. So don't be panic. And remember one thing, sometimes a little things save your life. Saya dari Komisi Jessica, inilah Hitam Putih.